Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Timur, Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sama saya hormati, segenap Dirjen, Kepala Badan, pejabat Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, secara khusus Badan Karantina dan jajaran yang sama saya hormati, staf khusus Menteri dan segenap Kepala UPD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, pejabat karantina dari seluruh Indonesia, dan seluruh peserta upacara yang sama-sama saya muliakan. Andong wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah aliyul adim. Mengawali amanah ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu, bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat pada upacara di Hari Karantina Pertanian 18 Oktober 2021 di Nusa Tenggara Timur ini. Bapak Gubernur dan hadirin yang sama saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Pertanian, aparat pemerintah daerah, TNI, Polri, dan semua pihak yang turut membantu, terutama para petani, atas kerja kerasnya sehingga pertanian Indonesia mampu melewati pandemi COVID-19 dan terus tumbuh di saat sektor-sektor lainnya terkonstruksi dari hasilnya COVID-19 ini. Ketercukupan kebutuhan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia yang selama 2 tahun terakhir ini tidak melakukan importasi beras menjadi ukuran-ukuran dari apa yang menjadi kerja kita bersama, pemerintah pusat, daerah, kabupaten, dan semua unsur termasuk TNI Polri untuk menegakkan kepentingan negara, bangsa, dan rakyat yang jumlahnya cukup besar di belahan dunia ini. Ekspor pertanian terus meningkat sampai dengan semester 1 tahun 2021 meningkat di atas 39,9%. Dan tingkat kesejahteraan petani terus mengalami peningkatan pertumbuhan. Berdasarkan berita resmi BPS, pada Oktober 2021 nilai tukar petani pada September 2021 sebesar 105,68 dan nilai tukar usaha pertanian sebesar 105,58%. Bapak Gubernur dan para pejabat, tokoh-tokoh yang ada, 105% ini nanti ditetapkan dalam rensra di 2024. Dalam 2 tahun ini telah kita capai. Terima kasih Pak Gubernur dan seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh aparat pemerintah daerah dan TNI yang ada. Kekayaan sumber daya pertanian Indonesia melimpah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Dan tentunya kita wajib menjaga dan melindunginya terhadap segala hal yang menjadi ancaman bagi plasma nutfah dan sumber daya untuk keberlanjutan pertanian Indonesia. Bapak Gubernur dan hadirin sekalian, Indonesia bukan negara kecil. Indonesia negara keempat terbesar yang ada di dunia. Sesudah Cina, sesudah Amerika, sesudah India, Indonesia. Di bawah Indonesia, Pakistan, dan selanjutnya Brasil dan lain-lain. Kita 273 juta orang. Kemudian kita bukan negara kontinental, negara satu pulau. Kita terdiri dari 27.000 pulau. Dengan berbagai perangai yang ada. Kurnia Tuhan, kurang apa alam Indonesia yang Tuhan telah berikan pada kita. Kurang apa jumlah orang yang begitu banyak yang ada. Kemudian daripada itu, semua given Allah seperti ini tergantung pada kita semua. Apakah kita mau melihat negara ini makin besar besok dari karunia itu? Maka kita mau lihat membiarkan alam-alam yang bagus ini tidak tergarap dengan baik. Semua tergantung dan terkembali pada kita. Kementerian Pertanian bersama Pak Gubernur bertekad
untuk mau menghadirkan negara yang kuat. Dan negara yang kuat hanya bisa ada kalau ditopang dengan pertanian yang berjaya dan menjadi sokok guru kehidupan yang ada. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, pertanian bukan hanya untuk makan. Pertanian sekaligus lapangan kerja. Pertanian sekaligus menjadi kesehatan dan nutrisi masyarakat. Kalau ini sehat, kalau badan sehat, pikiran akan sehat. Kalau cukup makan, semua roda-roda ekonomi akan berjalan. Kalau mau dilihat desa maju, majukan pertanian. Kalau mau kabupaten maju, majukan pertanian. Kalau mau provinsi maju, majukan pertanian. Kalau mau bangsa ini besar, pertanian menjadi jawaban. Izinkan saya sengaja dipilih NTT. Pak Gubernur, saya buka aja apa yang ada. Karena Pak Gubernurnya terlalu semangat dan sangat semangat. Saya bilang, upacara ini harusnya di Jakarta Bapak. Tapi mulai hari ini saya bilang, pilih Pak Gubernur yang paling semangat, yang mau ngurus dan mau berpihak pada rakyatnya. Pilih itu, apapun. Walaupun gubernurnya memang cerewet banget. Aku gak bisa tidur, ditelepon terus. Tetapi kalau untuk rakyat apalagi? Ya Pak Dirjen, semua pejabat karantina. Oleh karena itu, siapa yang mau perbaiki negara ini, bangsa ini kalau bukan kita? Allah kurang apa menyiapkan lahan dan alam yang subur. Matahari terus bersinar, angin terus bertiup, air setiap saat turun. Dan air ada di mana-mana. Memang membutuhkan keringat kita bersama. Semua negara sekarang ini dalam COVID kembali mengolah pertaniannya secara maksimal Pak Gubernur. Saya kemarin dalam konferensi G20 semua nyatakan. Saya tidak perlu sebut namanya, negaranya, tapi negara besar kembali. Bahwa pertanian adalah kekuatan. Dan Indonesia di saat COVID ini tetap tumbuh positif. Karena kontribusi pertanian tidak pernah turun saudara. Hadirin yang sama saya hormati, Badan Karantina Pertanian merupakan salah satu institusi negeri yang berada di garda terdepan mengemban tugas sebagai benteng perlindungan sumber daya alam hayati dari pertanian negara kita. Apresiasi saya yang tinggi terhadap peran dan tugas penting karantina pertanian karena telah bekerja di garis terdepan untuk melakukan pelayanan, menjaga kesehatan dan keamanan produk pertanian yang dilalu lintaskan dari ancaman hama, penyakit hewan dan tumbuhan, serta pergerakan roda perekonomian selama masa pandemik dan masa-masa yang ada. Jajaran Badan Karantina Pertanian bersama dengan seluruh unit Serda Eselon 1 di lingkup Kementerian Pertanian terus ikut mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dengan membangun dan mendorong ekspor komoditi pertanian Indonesia yang pada saat pemulihan ekonomi dunia sementara terjadi. Secara khusus saya memberikan tugas strategis kepada Badan Karantina Pertanian untuk mengawal program peningkatan ekspor melalui Gratiex, gerakan 3 kali ekspor pertanian selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Kesuksesan program tersebut memerlukan sinergi dengan berbagai pihak. Salah satu pencapaian sinergi dalam pencapaian Gratiex dan kegiatan Merdeka Ekspor Pertanian tahun 2021 yang dilepas langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo secara serentak melalui 17 pintu ekspor. 7 hari nilainya 7,2 triliun Bapak Presiden. Kurang apa negeri ini? Dan diharapkan dari 514 kabupaten di Indonesia tidak ada lagi tidak melakukan ekspor Pak Gubernur. Kalau saya biasa bilang kalau tidak ada yang bisa diekspor, tangkap semut di situ dan ekspor semut itu. Kalau tidak ada lagi yang bisa diekspor di daerahmu, cari cacing di situ, kumpulkan cacing ekspor. Dan ternyata dalam 7 hari Pak Gub, 7,2 triliun. Kalau begitu tidak ada jalannya. Maafkan saya Pak Gubernur, NTT pun seperti itu. Hari ini ingin saya katakan Pak Dirjen, semua kabupaten yang ada di NTT sesuai perintahnya Pak Gubernur sama saya di mobil tadi. Harus ada integrated farm yang secara serentak tahun ini. Biar
Dan itu juga perintah Bapak Presiden pada saya. Dia mau lihat daerah-daerah yang semangat, gubernurnya, bupatinya. Kemudian masih dalam proses-proses dinamika dan dalam posisi yang masih di bawah dalam mister pertumbuhan yang ada, backup habis. Dan Pak Gubernur sudah setuju tadi, Pak Dirjen seluruhnya turun melakukan integrated farm. Pada kalau 20 kabupaten ya 20. Dan hari ini satu kabupaten saya mau lihat lagi Bapak Gubernur yang ada di Pulau Komodo sana. Mudah-mudahan Pak Gubernur juga bisa terus memberi supportnya. Bapak dan hadirin sekalian yang sangat saya hormati. Kalau saya baca terus ini panjang banget. Karantina apakah perlu atau tidak? Tidak ada yang tidak berhasil, yang akan berhasil kalau tiba-tiba hama masuk dari makanan yang kita impor. Oleh karena itu pertanian sangat penting Pak Gubernur. Mereka ini bertarung dengan berbagai hama yang ada di laboratorium. Dalam lab-lab yang ada mereka bertarung ini boleh atau tidak. Di saat gempuran untuk melakukan importasi sangat kami rasakan sangat besar. Kita harus jaga negeri ini. Besok itu bukan perang terbuka yang kita hadapi. Bioteroris akan masuk. Perjalanan hama akan digulir-gulirkan. Oleh karena itu karantina sangat penting bagi negara dengan 27.000 pulau ini. Alhamdulillah dalam 2 tahun ini belum pernah kami dengar kami kebobolan dengan hama yang ada. Walaupun fitnah, caci maki kepada karantina cukup besar pada kami. Kalian karantina siap menjaga negeri, siap? Salah, buktikan itu. Itulah Pak Gubernur. Dan ini pertama kami keluar dan terima kasih Pak Gubernur NTT dengan segala kesemangatannya. Saya berharap semua gubernur ngambil peranan yang kuat seperti tugasnya dia memeriksa hama, mau ternak, mau horti, mau tanaman pangan, mau varietas apapun yang masuk di sini harus terteliti dengan baik. Kecolongan satu sama dengan COVID ini. Kalau kita kecolongan, kita bisa berbahaya karena kita makan 273 juta orang. Saudara-saudara sekalian yang sama saya hormati, oleh karena itu karantina penting sekali. Tapi karantina kalau cuma jaga-jaga pintu semua orang bisa Bapak. Harus diperiksa di dalam laboratorium yang sangat clear, sangat sensitif dengan kemajuan yang ada. Tapi ada tugas tambahan pada kalian. Kalian tanggung jawab pada ekspor yang pertanian yang 3 kali lipat itu. Oleh karena itu seluruh jajaran UPDD yang hadir ini Pak Gubernur seluruh Indonesia. Mulai dari Papua sampai di Aceh ada hari ini di tempat ini Pak Gub. Saya mohon kalian segera bicara dengan gubernurnya. Baik-baik Pak Gubernur laporkan kondisi dan kesiapan kalian menjadi bagian dari Pak Gubernur. Kalian melakukan komunikasi dengan para bupati yang ada, para wali kota yang ada, bahwa karantina adalah bagian dari mereka. Dan kalian laksanakan tugas dengan baik. Tentu saja TNI dan Polri adalah bagian-bagian yang terus berkait dengan kepentingan bangsa ini. Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, kinerja Badan Karantina Pertanian selaku focal point Indonesia untuk sanitary dan phytosanitary atau SPS WTO berperan dalam penyelesaian isu-isu kesehatan keamanan produksi pertanian dengan negara mitra dagang yang ada. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi kementerian, lembaga, dan instansi terkait serta pihak keamanan, baik TNI dan Polri yang telah bekerja bersama dengan kami, baik dalam bentuk patroli laut dan perbatasan, pengembangan teknologi serta inovasi, dan kerjasama lainnya untuk pengawasan keamanan dan pengendalian mutu pangan dan pakan demi mencapai ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, serta kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat kita pada umumnya. Hadirin yang sama saya hormati, secara khusus kepada seluruh jajaran karantina pertanian untuk lebih memperteguh jiwa korsa, wawas diri, memperkuat integritas dan kelembagaan, memperbaiki pelayanan dan pemeriksaan, mencegah dan melakukan penindakan yang efektif, dan menjaga penerimaan negara bukan pajak, mengakselerasi ekspor pertanian
guna mendukung pemulihan ekonomi nasional. Demikian upaya dan kerja keras kita berharap negara harus makin maju, makin mandiri, dan makin modern. Selamat Hari Karantina Pertanian 2021 dan semoga ridho Allah dan perlindungan Allah terus bersama kita. Terima kasih Pak Gubernur dan jajaran dan hadirin sekalian. Selamat melakukan Hari Raya Hari Karantina Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.